Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring atau online, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahmah. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ya setelah kita membaca doa, mendapat kemudahan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semuanya selamat pagi. Semoga kalian sehat semuanya. Untuk kali ini pertemuan yang kedua ya. Setelah kemarin minggu pertama kita melaksanakan pengenalan secara individu antara Bapak dengan kalian, pengenalan pembelajaran, pengenalan aturan dan tertib dan sebagainya ya. Untuk kali ini di pertemuan kedua kita langsung saja akan membahas materi pertama, bab pertama, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, perhatikan ini slide-nya. Oke. Di sini ada tujuan, materi, evaluasi dan referensi. Ya. Untuk referensi ya, bentar pindahkan dulu ya. Untuk referensi di sini kita akan membahas iman kepada Allah ya. Allah, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang wajib di Allah Subhanahu wa taala, sikap yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat jaiz di Allah, sifat yang mustahil di Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya untuk pembahasan iman kepada Allah. Sebelum kita memahami materi iman kepada Allah, ya kita harus tahu dulu sifat-sifat yang wajib di Allah ada berapa, sifat yang zaiznya ada berapa, dan sifat mustahil dari Allah ada berapa ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi, sudah pernah mendengar di tempat kalian ngaji, di pondok pesantren, bahkan ya di rumah kalian dengan orang tua kalian, mungkin di masjid-masjid kalian pernah mendengar bahwa sifat yang wajib di Allah itu semuanya ada 20, yang mustahilnya ada 20, dan yang jaiznya 1 ya. Bapak persingkat saja, mudah-mudahan ya semuanya kalian hafal ya. Yang itu ya, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrati rodat, ilmu hayya sama basor, kalam qadiron, muridan aliman, hayyan sami'an basiron, mutakaliman. Itu ya. Mudah-mudahan kalian hafal ya. Terusan yang sifat yang mustahilnya, sifat yang jaiznya ya Bapak persingkat saja. Kita langsung masuk ke slide yang kedua. Nah, ini ya, pengertian iman dan keimanan. Menurut bahasa ya, iman itu ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah ya. Kalau menurut istilah ya, itu adalah kepercayaan. Iman itu kepercayaan. Kalau menurut bahasa, kepercayaan atau keyakinan. Jadi iman itu keyakinan atau kepercayaan. Yakin kepada siapa? Percaya kepada siapa? Ya, kita akan membahas di sini. Yang harus kita percayai, yang harus kita yakini adalah Allah, sesuai dengan rukun iman yang 6. 1, iman kepada Allah. Nah, kita akan membahas iman kepada Allah ya. Karena rukun iman ini harus kalian ketahui, wajib hukumnya kalian ketahui. Karena kita sebagai umat Islam, sebagai mukmin, harus mengetahui rukun-rukun menjadi mukmin yang sejati, menjadi orang-orang Islam yang sejati ya, yang menurut aturan agama ya, menurut syariat. Oke, lanjutkan sini ya. Sedangkan menurut istilah, iman itu berarti kepercayaan tentang adanya Allah, sekaligus membenarkan apa saja yang datang dari Allah dengan cara meyakini dalam hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal nyata. Ya, awas. Iman itu yakin, kepercayaan kita, yakin keyakinan kita
yang harus ditanamkan dalam hati bahwa Allah itu ada, bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah, ya. Bumi ini seluruh isinya Allah yang menciptakan, ya. Allah yang menciptakannya. Jadi yakini dalam hati, nyatakan dengan lisan, ya. Nyatakan dengan lisan. Bagaimana? Misalkan kalian mengucapkan kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid, syahadatain dan lain sebagainya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku, kalian semua, kita semua bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, tiada Tuhan yang lain, ya, kecuali Allah. Tuhan kita semuanya yang menciptakan kita dan bumi serta isinya adalah Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kita harus yakini itu, bahwa Allah itu ada. Apa buktinya Allah ada? Karena ada ciptaannya, ya. Dan kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kekasih Allah, manusia yang mulia, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu salah satu contohnya, harus diucapkan dengan lisan, ya, dan membuktikannya dengan amal nyata, yaitu dengan amal-amal soleh. Kalian melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Contohnya perintah Allah adalah sholat, zakat, puasa yang tertuang dalam rukun Islam. Ya, itu amal-amal soleh yang harus kalian pegang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada pengertian iman dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalin bil arkani. Ini artinya, ini hadisnya. Artinya tadi yang di atas. Iman itu percaya, yakin, ya. Percaya, yakin bahwa itu Allah itu ada, ya, dan meyakininya bil qalbi dengan hati, wa qaulun bil lisani, dan menyatakannya dengan lisan, wa amali bi arkani, dan membuktikannya dengan perbuatan atau amal baik atau amal nyata, ya. Tuh. Kita lanjutkan. Oke, yang kedua, sifat yang wajib bagi Allah. Nah, kita baru akan membahas ini, ya. Oke, tadi sekilas Bapak udah bahas, ya. Sifat yang wajib bagi Allah, yakni sifat-sifat yang pasti ada pada Allah, ya. Mustahil tidak ada bagi Allah sifat-sifat ini. Sifat-sifat ini ada bagi Allah, ya. Jumlah sifat yang wajib di Allah itu, ya, ada 20. Ya, di sini ada 13, ya. Yang dicantumkan 13 saja. Sebenarnya ada 20, ya, yang wajib itu. Dan wajib kalian menghafalnya, wajib kalian ketahuinya, wajib kalian pelajarinya. Karena hukumnya wajib, berarti kalau ditinggalkan menjadi dosa. Oke. Ya, ini sifat yang wajib di Allah yang pertama adalah wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudratir rodat, ilmu, haya, sama, basor, kalam, ya, dan sebagainya. Itu adalah artinya, ya. Wujud itu, ya, sifat Allah dalam bahasa Arab. Itu artinya maha ada. Kidam artinya maha terdahulu. Baqa artinya maha kekal, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan aja. Lanjutkan. Sifat yang mustahil bagi Allah, yakni sifat-sifat yang tidak mungkin ada atau terjadi pada Allah. Ini mustahil ada di Allah. Mustahil ada di Allah sifat-sifat ini, ya. Lawannya dari sifat yang wajib di Allah, ya. Jadi sifat yang wajib di Allah semuanya ada 20. Lawanannya itu ada 20. Kalau sifat awalnya ada 20, berarti lawannya ada 20, ya. Kayak ini disatukan 13, tadi 13 kan disatukan 13, padahal ada 20.
yang sifatnya wajib di Allah dan mustahilnya ada 20. Ya, di sini ada wujud yang sifat mustahilnya ada adam, hudus, fana, mumasalil hawadis, ihtiyaj, ta'adud, ajud, karohah dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kalian ini suka dihafalkan ya dalam ujian sebelum menjelang adzan ya, atau menjelang sholat. Lanjutkan. Sekarang sifat yang zaiz bagi Allah. Nih, sifat yang jaiz bagi Allah itu ada satu ya. Sifat yang jaiz Allah itu sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan kehendaknya ya. Allah bisa berbuat sesuatu ya dengan kehendaknya ya. Kalau misalkan manusia bisa berbuat sesuatu tapi jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan pernah terjadi ya. Itu bedanya ciptaan dengan sang khalik, yaitu pencipta. Jadi boleh kita simpulkan sifat yang wajib di Allah itu ada 20. Sifat yang jaiznya lawannya itu ada 20. Sifat yang mustahilnya itu ada 20. Sifat yang wajibnya 20. Sifat mustahilnya, yang mustahil di Allah ada 20. Sifat jaiznya hanya 1. Lanjutkan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kenapa sih kalian harus mempelajari dulu ilmu tauhid? Ini masuknya ilmu tauhid ya. Kenapa harus mempelajari ilmu tauhid terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lain? Kenapa? Karena ilmu tauhid itu wajib diajarkan, wajib diketahuinya sebelum kalian mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Agar kalian yakin bahwa kalian, diri kita, isi di muka bumi ini dan lain sebagainya, pemahaman ilmu dan lain sebagainya, kecerdasan dan lain sebagainya, itu semuanya ada atas kuasa Allah. Jadi kita harus yakin dulu bahwa Allah itu ada, Allah itu selalu dekat dengan kita ya. Termasuk keinginan dan harapan kita itu kita harus gantungkan kepada Allah, tidak boleh digantungkan kepada selain Allah ya. Kamu mau cerdas, kamu mau pinter, kamu mau berprestasi, minta kamu kepada Allah, gantungkan harapanmu kepada Allah. Ketika kamu sudah minta kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan ya. Tuh, makanya kita harus belajar ini dulu, ilmu tauhid dulu, agar yakin dalam hati kita, tertanam dalam kita keyakinan bahwa Allah itu yang menciptakan kita, yang membolak-balikan hati kita, yang membuat kita sukses, yang membuat kita sedih, senang, susah, duka dan lain sebagainya, itu Allah ya yang membuat itu. Karena ada Allah itu kuasa ya atas segala isi dan atas muka bumi dan isinya. Oke, yang pertama sifat wujud. Ini ada dalilnya, dalil Al-Qur'annya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya di bawah ya, kalian baca secara sama. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia semayamkan di atas aras. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, itu ya, ada pertanyaan. Itu ini dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran ya. Ke surah As-Sajdah ayat keempat ya, keempat ya. Jadi jelas di sini Allah yang berfirman sendiri ya bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah. Kalau kamu mau misalkan ada pertanyaan seperti ini, iya gitu, Allah itu ada. Ya, kalau misalkan tinggal kamu jawab, tinggal kamu baca ini Al-Qur'an. Insya Allah kamu tidak akan tersesat kalau baca Al-Qur'an. Ya. Untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, yaitu baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, adalah ucapan Allah, adalah firman Allah. Ya, firman Allah. Lanjut. Yang kedua adalah sifat kidam, ya. Atau gini dulu lah.
ya. Kita sebelum pembahasan, karena terlalu banyak ya 20 ya, kita nanti Bapak tugaskan kalian untuk membacakan syairan sifat yang wajib di Allah ya. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayan sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah itu sifat yang wajib. Yang sifat yang mustahilnya Adam hudus pana mumasala lil hawadis itiyaz ta'adud adzu wa karoha jahal masama yung bukmun kaunuhu azizan karihan jahilan mayitan asom a'ma abkam. Nah itu sifat yang mustahil bagi Allah ya. Kalau Bapak ajarkan ke anak-anak TPQ Bapak gini awalnya, kita bacakan dulu nadomnya ya. Nah ada pelajaran ilmu tauhid, nadomnya hari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun sing enyaan mun ngaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nomahalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu mahal dirusul nu zaizna hiji wungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji. Nah itu ya nadoman kalau Bapak ajarkan ke anak-anak Bapak di rumah ya, anak-anak tempat pengajian Bapak di rumah ya. Jadi sifat yang wajib di Allah ada 20, ingat ya. Sifat yang mustahilnya ada 20, sifat yang jaiznya ada 1. Jadi hak yang ada di Allah itu 41 ya. 41 yang mustahilnya. Yang mustahil itu gak mungkin ada di Allah. Yang mungkin ada di Allah sifatnya hanya 20 ya, hanya 20. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Tuh sekarang lanjutkan untuk sifat yang wajib di Allah. Maksud sifat yang wajib di Allah yang kedua adalah wujud. 1 wujud, 2 hidam. Oke. Ini dalilnya dalam Al-Qur'an huwal awwal wal akhir wad dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul alim. Itu artinya Allahu a'lam bishawab ya. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu ya. Nah ini al-awwalu itu nanti kita masuk ke Asmaul Husna, makanya kita nanti belakangan belajar Asmaul Husnanya. Al-awwalu itu adalah nama-nama Allah. Allah yang awal ya, Allah maha awal, ya awal, Allah maha awal. Itu belajar di Asmaul Husna. Ini Asmaul Husna itu semuanya tertanam dalam Al-Qur'an yang jumlahnya ada 99, nanti aja ke belakang. Wal akhiru ya akhir, ya awal, ya akhir. Allah yang maha akhir ya. Allah yang maha awal, Allah yang maha akhir.
Ya, Bapak rasa nanti pembahasan untuk bukan rukun ya, untuk sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, dan yang wajib di Allah, Bapak cukup sekian. Kita nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke Asmaul Husna aja ya, karena ini sekilas di dalam RPP-nya tidak ada tidak sampai ke tahapan sampai dibahas satu persatu sifat yang wajib di Allahnya, tapi ini Bapak berusaha yakinkan aja kepada kalian ya. La ilaha illallah. Ingat itu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang wajib kita takuti adalah Allah. Yang wajib kita imani adalah Allah. Yang wajib kita turuti adalah Allah. Yang wajib kita pinta doanya adalah Allah. Yang wajib kita sembah adalah Allah. Yang wajib kita imani adalah Allah. Ya, bukan sesuatu yang lain, bukan makhluk dan sebagainya. Yang lainnya adalah makhluk. Ya, jadi kalau misalkan kalian meyakini bahwa Tuhan kalian adalah makhluk, masih ciptaan Allah, berarti kalian telah menduakan Allah. Orang yang menduakan Allah disebut orang yang musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang musyrik ya. Oke. Kita lanjutkan nanti ya. Bapak ganti dulu di sini. Oke, di sini kalian ada tugas ya. Nah, nanti kalian di sini ada tugas dari Bapak. Oke. Tugasnya untuk pertemuan kali ini ya. Kita buka. Tunggu sebentar ini ya. Dulu. Oke. Ini tugas untuk kalian ya. Oke. Nah, saya jelaskan. Oke, tuh. Mohon maaf ya Bapak acak-acakan. Karena Bapak ngisi materinya malam-malam, karena pagi-pagi kalau pagi-pagi takut gak keburu ya. Biasanya kan suka ramai itu di grup ya. Nanti Bapak share lagi ini gambar ini lampiran instrumen penilaian aspek ya, ini untuk sikap spiritual, penilaian sikap spiritual kalian. Kalian isi nama, kelas kalian ya, nama sama kelas, termasuk kalau boleh ditambahkan lagi tanggal ya untuk kalian tulis rubrik penilaian ini ya, buat ininya, buat apa, buat seperti ini ya, buat bagannya seperti ini di buku catatan kalian. Nanti kalian salin ke buku kalian ya, di buku catatan. Gak usah difotokan dulu, di WA kan dulu. Nanti kalau kurang jelas Bapak WA kan gambarnya, fotonya ya, ini Bapak gambarkan. Terus kemudian kalian isi di sini ya. Pilihan jawabannya ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Nanti Bapak kasih skor di belakangnya. Contohnya misalkan seperti ini pernyataannya. Misalkan namanya si A. Nomor 1, pernyataannya, saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Misalkan saya setuju, tinggal kalian contreng setuju ya, pakai checklist ya. Terus ini ya. Bapak contohkan nih. Misalkan setuju, kalian tinggal contreng aja. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kalian masih ragu-ragu, kalian contreng aja di sini. Ragu-ragu. Tapi contrengnya 1 ya, 1 kolom 1 skor. Kalau misalkan tidak setuju di sini, ini tidak setuju, tidak setuju, boleh contreng ya, paham kan? Ini tugasnya ya. Kalian kasih nama, kalian kasih kelas, kemudian kalian salin di buku catatan, buku agama ya, buku agama kalian di rumah ya. Nanti Bapak periksa lagi kalau mudah-mudahan masuk sekolah ya, udah masuk sekolah. Nanti Bapak periksanya, kasih skornya, Bapak kasih skor di WhatsApp aja, grup ya, WhatsApp grup. Kalian kirimkan hasil tulisan kalian yang sudah terisi ya. Nanti Bapak kasih skor per siswa berapa. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Apa yang Bapak ajarkan ya hanya segitu ya. Sekali lagi mohon maaf kekurangan karena media itu terbatas ya. Jadi kita belajar seperti ini aja dulu ya. Mudah-mudahan
keadaan sepertinya segera berakhir ya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.